kartu ATM-mu terblokir atau kartu ATM-mu sudah kedaluarsa? Simak video ini sampai habis. Dan sebelumnya, terima kasih buat yang sudah subscribe di channel ini. Dan yang belum subscribe, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jika Cita. Dan di video kali ini, aku mau berbagi pengalaman ganti kartu ATM-ku yang kedaluarsa dan juga cara memperbaiki atau membuka kartu ATM yang terblokir. Jadi beberapa waktu lalu kartu ATM-ku itu sudah kedaluarsa, kartu ATM BRI dan juga kartu ATM BNI-ku itu terblokir. Ngomong-ngomong, buat yang belum tahu, kartu ATM itu ada masa kedaluarsanya dan rata-rata setiap bank itu waktunya sekitar 5 tahun. Sebagai tambahan informasi, sebenarnya itu kita masih bisa menggunakan kartu ATM yang kedaluarsa selama kurang lebih 1 tahun dari jangka waktu yang tertera di kartu ATM kita. Contohnya, kita masih bisa menggunakan kartu ATM kita untuk tarik tunai di mesin ATM, tapi kita tidak bisa membayar menggunakan kartu ATM kita ketika berbelanja di supermarket atau di minimarket. Jadi sebelumnya aku sudah datang ke 3 kantor cabang untuk mengganti kartu ATM-ku yang sudah kedaluarsa. 2 di tempat kerjaku dan 1 lagi di tempat aku membuka tabungan atau membuka rekening. Di kantor cabang yang pertama, aku itu tidak bisa mengganti kartu ATM karena katanya kartu ATM-ku itu sudah terlalu lama masa kedaluarsanya. Dan di kantor kedua katanya kartu ATM-nya sudah habis. Di kantor ketiga, karena waktu itu kebetulan aku pulang ke rumah untuk menghadiri sunatan keponakannya istriku dan bertepatan dengan hari raya Idul Adha, jadi kantor tersebut karyawannya masih cuti. Dan kebetulan beberapa waktu lalu aku lagi libur, terus aku pikir kayaknya nggak tahu lagi kapan pulang ke kampung. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu kantor BRI yang cukup gede di tempat kerjaku. Dan aku nemu 1 di kota. Aku berangkat dari rumah sudah cukup siang dan di jalan aku khawatir aku nggak bisa datang ke 2 bank sekaligus untuk memperbaiki kartu ATM-ku yang terblokir dan juga untuk mengganti kartu ATM-ku yang sudah kedaluarsa. Tapi syukur alhamdulillahnya sampai di kantor BRI aku itu tidak terlalu siang dan kebetulan karyawannya itu belum istirahat siang, jadi aku langsung bisa untuk mengganti kartu ATM-ku yang sudah kedaluarsa. Jadi aku sudah sampai di Pemalang Kota dan giline rame banget. Aku nggak ngerti ya, entah karena memang lagi banyak liburan, anak-anak sekolah sudah pada mulai liburan atau nggak tahu juga. Giline menurutku berasa rame banget gitu loh. Dan kayaknya aku sampai sana lagi pada istirahat. Tapi aku nggak tahu ya, bisa dapat dua-duanya atau cuma salah satu bank aja. Ngomong-ngomong, apa aja sih syaratnya ketika kita mau mengganti kartu ATM yang sudah kedaluarsa? Jadi, sebelumnya aku itu sudah pernah mengganti kartu ATM BRI-ku yang sudah kedaluarsa. Syarat-syarat yang harus dibawa adalah pertama, buku tabungan, yang kedua KTP, dan ketiga kartu ATM yang sudah kedaluarsa. Kemarin ada tambahan lagi, ini juga buat tambahan buat teman-teman untuk berjaga-jaga. Di kartu ATM atau di rekening setidaknya minimal ada uang 100.000 daripada kejadian seperti yang aku alami. Setelah sampai di kantor Bank BRI, aku langsung menuju ke dalam kantor dan langsung dibukakan pintu oleh Pak Satpam. Dan aku langsung ngomong ke Satpam tersebut kalau aku itu mau ganti kartu ATM-ku yang sudah kedaluarsa. Oleh Pak Satpam tersebut, aku dimintai KTP dan juga aku dimintai kartu ATM-ku yang sudah kedaluarsa. Oleh Pak Satpam tersebut, aku juga dikasih antrian. Kemudian aku disuruh datang dan antri di depan mesin yang sudah ada beberapa orang
dan juga ada Pak Satpam yang mengarahkan atau memberitahu bagaimana tahapan-tahapan untuk mengganti kartu ATM lewat sebuah mesin yang mirip mesin fotokopi tapi bentuknya jauh lebih besar. Aku nunggu itu nggak terlalu lama karena sekitar 3 atau 4 orang. Kemudian setelah giliranku, aku langsung menyerahkan nomor antrian dan juga menyerahkan kartu ATM yang sudah kadaluarsa dan juga KTP. Setelah aku menyerahkan kartu ATM dan juga KTP, aku itu langsung diarahkan gimana tahapan-tahapannya. Dan di tahapan-tahapan tersebut, salah satu contohnya adalah aku disuruh foto, terus disuruh masukkan pinku yang pin kartu ATM-nya, terus kalau nggak salah disuruh masukin tanggal lahir, kurang lebih kayak gitulah. Nanti dikasih tahu sama Pak Satpamnya gitu. Di tahapan terakhir ini kenapa aku tadi ngomong setidaknya minimal ada uang 100.000, yaitu karena ganti kartu ATM itu ada biaya adminnya sebesar 10.000 dan juga ada batas limit atau minimal uang yang ada di kartu ATM yaitu 50.000. Jadi kita itu kenapa harus ada sekitar 100.000 ya untuk jaga-jaga tersebut, karena ketika kayak kemarin yang terjadi sama aku, uangku itu di bawah 50.000 dan ada biaya admin, jadi mau nggak mau itu aku harus ngisi dulu di mesin ATM yang ada di luar kantor tersebut, karena kebetulan di luar kantor tersebut itu banyak mesin ATM, jadi aku langsung bisa ngisi di sana. Setelah aku ngisi, aku langsung balik lagi ke dalam. Sebenarnya aku itu dikasih opsi ada 2. Yang pertama itu ngisi saldo ATM-ku lewat mesin ATM yang ada di depan, dan yang kedua itu kita disuruh untuk mengganti kartu ATM yang sudah kadaluarsa lewat customer service dengan membayar uang 10.000 secara cash. Tapi yang jadi pertimbanganku waktu itu adalah kalau aku lewat customer service itu antriannya cukup banyak, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi aku udah selesai dari BRI dan cepat banget langsung pulang. Aku langsung mau ke BNI. Ini keluarnya lewat sana dan ini kantornya gede banget dan prosesnya cepat banget, terus itunya juga baik-baik. Apa namanya, aduh, satpamnya baik-baik banget. Kan nanti dilanjut lagi. Sekarang aku mau ke BNI. Oke, jadi aku sudah selesai dari BNI dan aku mau langsung pulang. Tapi sampai sini ternyata ya nggak gimana-gimana juga sih. Cepet. Yang BRI langsung jadi, alhamdulillah. Pelayanannya bagus. Dan yang BNI ternyata itu lewat customer service. Nanti tak ceritaan gimana caranya ketika pin kamu terblokir tapi kamu masih punya catatan pin ATM-mu. Sekarang aku mau pulang. Semoga sih sampai rumah nggak terlalu siang ya. Nah, di kantor BNI ini cukup unik. Kenapa aku bilang nanti tak ceritakan di rumah? Jadi sebelumnya itu aku sudah cari tahu gimana cara membuka kartu ATM yang terblokir lewat Google. Dan salah satunya adalah telepon customer service kalau kita masih ingat nomor PIN kartu ATM kita. Dan waktu itu aku itu lupa atau kebalik-balik ketika memasukkan PIN di mesin ATM. Jadi setelah aku dari BRI dan aku ke BNI, itu kebetulan waktu jam istirahat dan aku ketemu satpam. Di satpam aku ditanya, masih ingat nggak sama PIN ATM-ku? Dan aku jawab, aku masih ingat karena aku nyimpen. Kurang lebih kayak gitulah. Oleh satpam aku ditawari mau nunggu atau tak bantu telepon ke CS. Terus aku mikir daripada nunggu ya udah ditelepon di CS. Tapi sebelumnya aku sudah tahu caranya itu telepon customer service langsung dari BNI pusat. Cuma ketika aku baca di Google itu terlalu rumit lah. Mungkin gimana ya? Karena rumit jadinya aku lah mendingan datang ke kantor cabangnya aja, itu jauh lebih cepat gitulah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ternyata
yang aku baca di Google itu sedikit berbeda dengan ketika aku telepon langsung customer service lewat telepon yang ada di kantor BNI di daerahku. Jadi yang ditanya itu kalau nggak salah ya, nama ibu, terus tanggal lahirku, dan juga aku lupa apa aja gitulah. Pokoknya intinya itu kita itu ditanya-tanya, tapi nggak terlalu banyak. Setelah itu, ketika aku ditanya, dipastikan bahwasannya aku masih ingat nggak nomor PIN-nya, dan aku jawab ingat. Dari pihak customer service yang ada di Jakarta itu langsung membuka kartu ATM ku yang terblokir, dan kartu ATM yang terblokir itu bisa digunakan 1 jam minimal ya, minimal 1 jam setelah kartu ATM-nya itu dibuka. Setelah selesai, aku langsung pulang dan aku langsung coba. Ternyata itu waktunya itu cukup lama, karena setelah pulang dari Pemalang atau dari kantor cabang yang tadi, yang aku membuka kartu ATM ku yang terblokir lewat telepon, aku itu pulangnya mampir ke ATM ku yang ada di dekat tempat kerjaku. Ternyata itu belum bisa dibuka, dan aku baru bisa membuka kartu ATM ku lewat menggunakan PIN ku itu sudah malam. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi ya nggak perlu datang ke kantor cabang yang ada di daerah kita gitu loh. Kalau kita masih ingat PIN-nya atau masih nyimpen PIN-nya, karena aku disimpan, jadinya aku masih ingat, aku masih punya datanya, dan ya udah, itu jauh lebih gampang. Jadi kalau kalian kartu ATM BNI-nya terblokir, coba deh telepon customer service dengan catatan kalian masih ingat PIN ATM kalian. Oke, mungkin sekian dulu videonya, gimana pengalamanku ganti kartu ATM yang kadaluarsa dan juga membuka kartu ATM ku yang terblokir. Kalau videonya kurang jelas atau gimana-gimana mohon dimaafkan, dan juga kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan juga di subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, matur nuwun.